Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, sekarang dari video ini saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia dengan tujuan menjadikan seseorang tersebut mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Perlu disadari bahwa sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun anak-anak dalam menjalani proses pendidikan. Kita tidak boleh sedikit pun menuntut anak-anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, dalam setiap proses pembelajaran, seorang guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan berpusat kepada peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana ya caranya agar seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Mari kita ulas satu per satu. Yang pertama harus dilakukan seorang guru adalah mengetahui karakter masing-masing anak. Hal tersebut sangatlah penting karena dengan mengetahui karakter masing-masing anak, maka guru bisa menentukan model belajar yang akan diterapkan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah guru harus bisa memahami kodrat alam dan kodrat zaman seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Maksud dari kodrat alam sendiri adalah guru harus paham di mana tempat dia berpijak saat ini. Maksud dari berpijak di sini adalah guru bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tempat ia mengajar, bagaimana lingkungannya dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitarnya. Selain kodrat alam, ada juga kodrat zaman. Kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah guru bisa menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan keterampilan abad 21, yakni kreatif, berpikir kritis, komunikasi dengan baik, serta mampu berkolaborasi. Selain itu, guru juga harus bisa menggunakan perkembangan teknologi informatika untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Sebagai seorang guru, kita juga harus bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Seperti yang saya contohkan pada gambar, saya mengajak anak-anak ke tempat budidaya tanaman dengan metode hidroponik. Di sana anak-anak bisa mengetahui alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk menanam secara hidroponik. Selain itu, mereka juga tahu bagaimana model tanaman hidroponik itu sendiri. Selain itu, anak-anak juga bisa langsung berkomunikasi dengan pemilik kebun hidroponik tersebut. Selanjutnya, ketika saya ingin menjelaskan kepada anak-anak tentang lingkungan tempat hidup burung, maka saya ajak anak-anak ke tempat yang banyak burungnya, seperti kebun burung yang saya contohkan pada gambar tersebut. Nah, gunanya adalah ketika kita mengajak anak-anak untuk datang secara langsung ke tempat yang mendukung pembelajaran, maka anak-anak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dan tentunya adalah menyenangkan. Selanjutnya, guru harus bisa menuntun anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan pembiasaan-pembiasaan yang bisa diterapkan di sekolah, seperti
mengaji bersama, sholat duha, bersalaman dengan guru, berbicara dengan sopan dan santun kepada sesama, dan juga menghargai orang lain. Tidak hanya itu, masih banyak sekali pembiasaan yang bisa kita terapkan di sekolah untuk anak-anak. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Maksudnya adalah kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik supaya mereka bisa senang, bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hal-hal apa saja pada saat pembelajaran supaya kita bisa menghapuskan pemikiran kalau yang aktif dalam pembelajaran hanya guru saja. Tetapi ketika kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka yang aktif dalam pembelajaran tidak hanya guru saja, tetapi siswa juga aktif di dalamnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tugas seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut. Biarkan anak-anak untuk melalui proses pembelajaran dengan bahagia tanpa tekanan. Jadilah guru yang mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik serta berpusat kepada peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memegang erat konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberi tauladan. Sebagai seorang guru, hendaknya kita bisa membangun ide atau gagasan. Dan sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila